Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Diah akan memimpin jalannya debat kali ini. Tema debat kali ini adalah televisi miskin ide. Dari tim pro, kita ada Dimas, Aldi, Salahuddin, dan Ariski. Dari tim kontra, ada Tri, Zakiyah, dan Silvi. Dimas selaku notulen. Saya akan membacakan peraturan debat kali ini. Aturannya yang pertama, masing-masing kelompok diberikan waktu 20 menit. Yang kedua, statement awal 3 menit. Yang ketiga, sanggahan 15 menit. Yang keempat, penutup yang waktunya 2 menit. Apabila ada yang kurang jelas dari peraturan yang telah dibacakan, apa ada yang ingin ditanyakan dari ketua tim? Jika tidak, Cukup jelas. Jika tidak, maka kita bisa langsung memulai debat kali ini. Dimulai dari tim pro. Kepada tim pro, dipersilakan dengan argumen awalnya. Bagaimana tanggapan dari pihak pro maupun pihak kontra tentang program TV Miskin Ide? Silakan kepada pihak pro untuk menyampaikan argumentasinya. Dimulai dari sekarang, waktunya 3 menit. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menyampaikan argumen saya tentang program TV yang miskin ide. Semakin maju dan canggihnya teknologi di zaman sekarang ini, ternyata membuat acara TV Indonesia lebih maju. Bahkan semakin hari acara-acara yang ditayangkan oleh stasiun TV Indonesia, baik negeri maupun swasta, semakin ngalur ngidul, yaitu tak berbobot, nggak mendidik, dan membosankan. Mau itu sinetron, reality show, sehingga cara musiknya, semuanya hampir bahkan tak memberikan kesan positif untuk penontonnya. Karena seperti yang kita tahu, para penonton bukan hanya ibu-ibu rumah tangga saja, namun para remaja hingga anak-anak kecil yang masih dalam tahap meniru juga dapat menyaksikan acara TV yang memang ditayangkan setiap hari di jam-jam yang masih dapat dijangkau oleh anak-anak. Sehingga bisa kita lihat asupan tontonan untuk anak-anak zaman sekarang tidak ada lagi. Tralala, Trelili. Namun yang mereka tonton malah kekonyolan para artis yang bisa dibilang tak dapat dicontoh untuk para penontonnya. Anak-anak zaman sekarang tidak lagi menonton animasi-animasi lucu dan dapat mengembangkan imajinasi. Namun yang mereka tonton malah sinetron-sinetron tak berbobot dan mengekspos kegalauan cinta pemainnya ataupun mengekspos perkelahian karena merebutkan cinta seorang. Di sini saya sangat setuju jika program-program TV itu kemiskinan ide, karena sekarang itu TV sangat membosankan. Baik, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada tim pro telah menyampaikan argumentasinya. Silakan kepada tim kontra untuk menyampaikan argumentasinya. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Statement yang cukup bagus mengenai program televisi di Indonesia dari tim pro, tetapi saya dari tim kontra tidak setuju jika program televisi di Indonesia kurang mendidik. Ya, nyatanya banyak program televisi yang masih menyuguhkan atau menampilkan program-program televisi yang berbobot, berkualitas, dan mendidik untuk semua kalangan. Saya mengambil contoh dari pandemi COVID-19 yang telah melanda Indonesia sekitar 1 tahun lebih, yang memaksa para siswa untuk belajar dari rumah untuk mencegah penularan COVID-19 di Indonesia ini. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bapak Nadiem Makarim, telah meluncurkan program belajar dari rumah yang disiarkan di TVRI pada tanggal 13 April 2020 tahun lalu. Nah, jika dilihat dari contoh ini membuktikan bahwa program televisi bukan hanya sekedar itu-itu saja, tetapi
stasiun televisi sudah merencanakan, merancang, dan juga telah mengikuti perkembangan terhadap apa yang telah terjadi sekarang ini. Sekian argumen dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pendapatnya dari tim kontra. Baiklah, kepada tim pro untuk menyampaikan sanggahannya. Di sini saya tidak setuju dengan televisian ini. Menurut saya banyak alasan mengapa anak sekarang tidak suka menonton televisi seperti zaman dulu. Tidak adanya acara yang sesuai dengan keinginan mereka, usia mereka, kualitas acara, kualitas pengisi acara, dan ide acara yang tidak up to date. Banyak media lain yang bisa mereka lihat selain TV yang sesuai dengan gaya hidup mereka dan kepraktisan mereka, seperti YouTube, medsos, dan jaringan internet yang lain. TV juga bukan satu-satunya hiburan seperti zaman dulu. Rutinitas mereka yang jauh lebih berat dan mengharuskan mereka selalu di luar rumah. Jadi tidak sempat untuk menonton TV. Menurut saya sih seperti itu. Perbandingan dulu waktu saya umur 6 tahun, habis sholat subuh dan bersih-bersih rumah saja. Jam 5-an pagi udah dihibur oleh serial kartun seperti Ninja Hattori, Shinchan, Doraemon, Dragon Ball, dan lain-lain. Dan berakhir pada jam 1 siang diakhiri dengan aksi laga di Wiro Sableng. Lah sekarang jam 6 aja udah tayang sinetron Azab. Bayangkan kartun anak sekarang cuma Doraemon yang bertahan. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas sanggahannya kepada tim pro. Baik, kepada tim kontra, silakan menyampaikan sanggahannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menyanggah statement dari tim pro barusan. Menurut saya di tahun 2021 ini masih banyak program TV anak-anak yang masih disuguhkan. Lagi pula banyak siaran TV zaman sekarang yang dapat ditonton ulang pada platform internet seperti YouTube ataupun aplikasi resmi di stasiun TV tersebut. Maka dari itu, program dalam stasiun TV masih dapat disebut sesuai dengan gaya hidup dan kepraktisan teknologi di zaman sekarang. Data yang saya kutip dari kapanlaki.com, program anak yang tayang di TV antara lain ialah Dunia Binatang, Pada Suatu Hari, Laptop Si Unyil, Upin dan Ipin, Bocah Petualang, Hiko, dan juga Sofia the First. Mengenai statement barusan yang mengatakan bahwa pagi-pagi aja udah ada sinetron Azab, itu sebenarnya tergantung bagaimana cara orang tua memilihkan tayangan yang berkualitas untuk anaknya. Lagi dan lagi, setiap media pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Menurut saya, channel-channel yang bisa ditonton oleh anak-anak dan yang ramah tontonan oleh anak-anak itu bisa ditonton di MNC TV atau di RTV dan juga di TVRI. Itu biasanya kalau pagi-pagi itu suka ada kartun gitu. Jadi anak-anak nggak harus nonton sinetron Azab. Dan dari hal yang telah disebutkan tadi, dapat dilihat bahwa siaran atau program yang tayang pada TV sekarang lebih mendidik dan beragam mengikuti gaya hidup dan hiburan masa kini. Artinya berbeda dengan zaman kita dulu ya. Maka didukung hal ini, program TV masa kini masih relevan untuk ditonton anak karena program ini mampu mendidik sekaligus menghibur anak di jam-jam anak menonton TV. Sekian dari saya. Baiklah, terima kasih atas sanggahannya tim kontra. Baiklah, kepada tim pro dipersilakan untuk menyampaikan sanggahannya. Ya, terima kasih, moderator. Menurut saya di luar dari tanggapan Mbak Silvi tadi, menurut saya ada beberapa faktor mengapa TV-TV sekarang itu membosankan atau tidak layak tonton atau senonoh. Yang nomor satu, TV sekarang itu menomorsatukan rating. Durasi penayangan yang lama, kurangnya kreativitas, kurangnya acara mengedukasi, format acara yang tidak konsisten, infotainment menjadi ajang sensasi, banyaknya sinetron tak berbobot, sering meniru acara sesama stasiun televisi, program berita yang kurang relevan, banyak menanyakan urusan pribadi orang yang bukan konsumsi publik, artis yang digunakan itu saja, lebih mengekspos kekonyolan artis yang sangat tidak bermanfaat. Durasi iklan yang mengalahkan durasi dari acara itu sendiri, perdebatan konyol para artis dalam suatu acara yang dijadikan sebagai hiburan, adanya award-award yang tidak jelas,
banyak menampilkan program TV dari luar negeri, sensor yang berlebihan, penuh sandiwara atau gimmick, banyaknya acara lawak yang dijadikan sebagai tempat saling menghina sesama teman. Mungkin itu saja dari saya, itu adalah beberapa faktor. Baiklah, terima kasih kepada tim pro atas sanggahannya. Silakan tim kontra untuk menyampaikan sanggahannya. Saya ingin menyanggah pernyataan dari tim pro. Saya pikir jika semua televisi mengundang artis pada acara talk show, itu bukan berarti program TV miskin ide. Berdasarkan tayangan di televisi, banyak artis yang diundang pada acara talk show untuk menceritakan perihal kehidupannya sebagai seorang public figure. Itu juga tidak selalu tentang gosip. Hal ini didukung dengan banyaknya penonton atau kalangan masyarakat yang menyukai program tersebut dan menganggap program tersebut memberi cukup banyak manfaat. Menurut saya, berdasarkan data KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia, dalam anugerah KPI 2020, beberapa program TV yang menyuguhkan program berkualitas seperti Si Bolang di Trans 7 adalah program yang dikhususkan untuk anak-anak. Ada Mata Najwa di Trans 7, lalu ada Misal Chandra Luar Biasa di RTV, lalu ada program berita jurnalistik dari CNN Indonesia di Trans TV sebagai program berita terbaik. Selain itu juga Melawan Lupa dari Metro TV yang dapat ditonton dari semua kalangan umur. Dan selain program-program yang saya sebutkan tadi, terdapat pula 2 program TV yang berkategori hiburan atau serial drama yang menjadi program siaran terbaik menurut KPI. Dan dapat ditonton oleh semua kalangan umur. Ada Mana Wali di RCTI, dan ada episode Senyumanmu oleh Sinema Wajah Indonesia di SCTV. Dari data KPI ini dapat dilihat bahwa tidak semua program TV yang disuguhkan oleh stasiun TV sekarang miskin ide atau bahkan tidak berkualitas. Bahkan diantaranya dapat memberikan banyak manfaat untuk penonton. Jadi jika ada statement bahwa program TV miskin ide, kami atau saya tidak setuju karena dari data lapangan yang ada dapat dilihat bahwa tidak semua acara yang disuguhkan miskin ide. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas sanggahannya tim kontra. Baiklah, terima kasih atas pendapat dari tim pro maupun tim kontra. Silakan Dimas selaku notulen untuk membacakan kesimpulan debat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Nurfitrianto selaku notulen di sini ingin menyampaikan atau mengambil kesimpulan dari materi debat yang berjudul Televisi Masa Kini Kekurangan Ide. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari tim pro maupun kontra bahwasannya ada beberapa faktor mengapa dunia pertelevisian sekarang miskin ide dan membosankan seperti yang tim pro jelaskan. Akan tetapi, tim kontra tadi berpendapat bahwa semua stasiun televisi atau setiap acara televisi menyuguhkan hal-hal negatif dan masih dapat mengedukasi beberapa kalangan. Dan dari sini saya bisa simpulkan bahwa faktor-faktor yang membuat pertelevisian membosankan memang masih ada. Akan tetapi tidak semua stasiun televisi memiliki faktor-faktor itu. Dan beberapa dari stasiun televisi masih memiliki sisi positif itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada notulen yang telah membacakan kesimpulan debat hari ini. Baiklah, sudah selesai debat tentang televisi miskin ide. Terima kasih atas perhatiannya tim pro dan juga tim kontra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.